warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Nurul Lestari. Saya mahasiswa dari S1 Kebidanan IPS Muhammadiyah Sutra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pola asuh, jenis pola asuh dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Keluarga adalah salah satu komponen penting dalam masyarakat. Bagi seorang anak, keluarga merupakan pendidikan pertama yang dia dapatkan. Keluarga memiliki peran utama dan pertama dalam pendidikan. Keluarga mempunyai kedudukan utama dalam memberikan support terhadap anak. Hal ini didukung dari pendapat ilmuwan yang mana menyebutkan bahwa keluarga ialah tempat pendidikan yang memiliki pengaruh kuat terhadap masa perkembangan anak. Keluarga yang dimaksud yakni orang tua memiliki peran dalam menentukan anak yang disebut dengan pola asuh. Pola asuh memiliki kedudukan cukup penting dalam proses sosial di dalam sebuah keluarga yang memiliki pengaruh cukup pada kehidupan anak. Definisi dari pola asuh menurut Kohn adalah pola asuh merupakan sikap orang tua yang berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan, hadiah maupun dukungan. Cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan cara orang tua memberikan perhatian dan tanggapan terhadap anaknya. Kemudian menurut Alia Rashid Baswedan, pola asuh orang tua yaitu cara-cara pengaturan tingkah laku anak yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai perwujudan dari tanggung jawabnya dalam pembentukan kedewasaan diri anak. Jenis-jenis pola asuh. Pola asuh disebut menurut Baumritt. Pola asuh terdiri dari yang pertama pola asuh kenelatran atau cuek. Pola asuh kenelatran ini adalah pola asuh di mana orang tua sering tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua pada pola asuh ini mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain kehidupan orang tua lebih penting daripada anak. Pola asuh cuek atau abai ini merupakan pola asuh yang minim keterlibatan orang tua. Orang tua cenderung membiarkan anak berkembang dengan sendirinya. Pada jenis pola asuh ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anak seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi. Berbagai latar belakang yang menjadi penyebab pola asuh ini umumnya kesibukan orang tua, karena ada masalah pribadi orang tua, kemudian contoh lainnya misalnya kesehatan mental, tindak kriminal atau masalah ekonomi dan sebagainya. Pada pola asuh cuek tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gadget, televisi atau video game. Saat kecil mungkin anak tidak sadar atas ketidakadilan orang tuanya, namun lambat laun akan menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam kehidupan orang tuanya sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Kemudian pola asuh yang kedua adalah pola asuh otoriter. Pola pengasuhan ini menerapkan aturan atau perilaku yang dituntut untuk diikuti atau secara kaku dan tidak perlu dipertanyakan. Pola asuh ini cenderung menjadikan anak menjadi kurang terbuka pada orang tuanya, kemudian menarik diri, menentang norma, penakut, dan tidak memiliki inisiatif karena orang tidak meminta mengikuti terhadap anak. Hal ini menyebabkan tuntutan dari orang tua tidak mendapat titik temu dengan kehendak anak untuk melakukan suatu tindakan dalam hidupnya. Kemudian pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh demokratis atau otoritatif.
Pada pengasuhan ini menekankan pada individualitas, anak, mendorong anak agar jenis-jenis pola asuh. Menurut Baumriet, pola asuh terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pola asuh penelantaran, yang kedua pola asuh otoriter, yang ketiga pola asuh demokratis, dan yang keempat pola asuh permisif. Pola asuh penelantaran adalah pola asuh di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua pada pola asuh ini mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain kehidupan orang tua lebih penting daripada anak-anak. Kemudian yang kedua pola asuh otoriter. Pola asuh pada pengasuhan ini menetapkan aturan atau perilaku yang dituntut untuk diikuti secara kaku dan tidak boleh dipertanyakan. Pola asuh ini cenderung menjadikan anak menjadi kurang terbuka pada orang tuanya, kemudian menarik diri, menentang norma, penakut, dan memiliki inisiatif karena orang tidak membuka ruang diskusi terhadap anak. Hal ini menyebabkan orang tua tidak mendapatkan bertemu dengan kehendak anak untuk melakukan suatu tindakan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Pola pengasuhan ini menekankan pada individualitas anak, mendorong anak agar belajar mandiri, namun orang tua tetap memegang kendali terhadap anak. Pola asuh ini merupakan pola asuh yang paling relevan dan dapat menimbulkan keserasian terhadap tuntutan orang tua dan kehendak anak untuk melakukan tindakan. Karena dalam pola asuh otoritatif menghendaki adanya diskusi sehingga anak menjadi terbuka, maka anak memiliki inisiatif untuk bertindak dan terjadinya koordinasi antara orang tua dan anak. Hal ini jelas membangun relasi yang baik antara orang tua dan anak. Kemudian yang keempat yaitu pola asuh permisif. Pola asuh ini merupakan pengasuhan tanpa penerapan disiplin pada anak. Pola asuh ini menghendaki anak untuk melakukan apapun tanpa adanya tuntutan orang tua terhadap anak. Karena pola asuh permisif ini menghendaki anak untuk melakukan apapun, maka anak akan terbiasa untuk menentukan apapun keputusannya sendiri. Dalam hal ini anak menjadi egois. Karena anak dibiarkan melakukan apapun, anak menjadi tidak mendapatkan bimbingan mengenai peraturan sosial dari orang tua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan pola asuh kepada anak agar anak tersebut selalu berperilaku positif. Perilaku anak itu sebenarnya terbentuk dari lingkungan. Anak itu belajar dari pengalaman bagaimana reaksi orang tua setiap kali merespon perilaku yang ditunjukkan oleh si anak. Contoh, jika anak belajar dengan menangis, dia akan mendapatkan yang dia mau. Maka kedepannya itu dia akan belajar bahwa ternyata dengan menangis akan bisa mendapatkan apa yang dia mau, sehingga besoknya dia akan mengulangi lagi. Jadi untuk membentuk perilaku atau mengubah perilaku anak sesuai yang kita inginkan, sebagai orang tua harus bisa memahami benar-benar dalam memberikan respon yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Karena bila salah akan menimbulkan masalah yang lain. Adapun cara membentuk anak agar selalu berperilaku positif, yakni kita memberikan respon yang positif pula setiap kali anak menunjukkan perilaku atau sikap yang positif. Misalnya kita memberikan perhatian, kemudian memberikan hadiah. Itu tujuannya untuk menguatkan sikap positif anak. Contohnya, misalnya anak sedang membersihkan tempat tidurnya sendiri. Di situ langsung kita memberikan pujian. Kita memberikan pujian, misalnya, wah, alhamdulillah
anak saya rajin, seperti itu. Misalnya dia mendapat ranking, kemudian intinya kita sering memberikan pujian, karena dengan memuji itu akan meningkatkan kegiatan yang positif pula itu. Dan apabila kita anak-anak yang jarang diberikan pujian, maka anak-anak itu sering akan menunjukkan perilaku yang negatif. Kemudian dalam memberikan pujian itu ada 3 hal atau 3 poin yang perlu kita perhatikan dalam memberikan pujian, yakni memberikan pujian itu lebih spesifik. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan ekspresi atau nada dengan tulus. Misalnya anak kita misalnya lomba dalam mendapat juara dalam melakukan lomba. Jadi kita pujinya harus secara tulus, tidak boleh misalnya kita dengan cuek-cuekan, wah kamu menang ya, misalnya ya intinya pakai dari hati. Kemudian yang ketiga itu segera melakukan pujian pada saat itu juga, karena kenapa? Di situ anak akan menilai kita bahwa anak itu ternyata orang tuanya memperhatikan dia. Intinya kesimpulannya adalah anak yang untuk membentuk karakter anak atau yang positif, yaitu apabila dia melakukan hal-hal yang baik atau yang positif, maka berilah dia pujian atau reward. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.